maka kita bisa melihat bahwa dunia itu dikelola oleh NWO. Ada satu bentuk kekuasaan, ada sistem dan struktur yang menyusun bagaimana nasib umat manusia di dunia. Seperti ada tangan-tangan hantu yang mengatur bagaimana populasi manusia dikurangi. Ketakutan yang disebarkan ini terus-menerus meningkatkan harga. Yang paling ditakuti bahwa New World Order ini adalah bukan masalah kekuasaannya, tapi Oke, salam jumpa lagi bersama saya, Hendra. Kali ini jam menunjukkan pukul 02.30 dini hari di Studio 3 Spiritual Indonesia di Jalan Gurame, Citra Bagus B5, Pasar Minggu. Nun sewu, mohon maaf, ini tidak episode kali ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya, karena ini saya merokok, karena memang ini jam untuk berdongeng. Mungkin kita akan memperlancar dongeng kita dengan asap-asap sedikit. Oke, ada permintaan dari beberapa teman untuk menjelaskan tentang NWO, New World Order. Apa sih NWO itu dan kapan sih terjadinya? Baik, NWO dimulai ketika di non jauh di Eropa mulai digali ulang tentang filsafat Yunani dan disebut The Age of Reasoning. Itu lahirnya para filsuf-filsuf di abad pertengahan ya. Sampai kemudian puncaknya mungkin saya bisa sebutkan 3 tonggak pilar besar pada sains dunia ya. Yang pertama itu adalah Copernicus, dia menemukan teori tentang orbit dan bumi bulat serta heliosentris. Bagaimana dulu pusat semesta adalah bumi pada awalnya, atau demikianlah. Kemudian Copernicus merubah paradigma itu bahwa ternyata bumi mengelilingi matahari. Beberapa di antara kita malah ada yang lebih aneh lagi, mempercayai tentang alam semesta yang datar, flat earth, flat universe gitu. Kemudian temuan yang kedua itu adalah temuan Isaac Newton tentang sebetulnya bukan teori gravitasi ya, La Principia. Di prinsip-prinsip mendasar yang mendasari gerak semesta didasarkan pada gravitasi. Kemudian pilar ketiga itu adalah pilar penemuan lahan baru di dunia selatan oleh beberapa petualang-petualang yang dimulai oleh kisah Ptolemeus di era Yunani kuno, yang mulai berani memetakan wilayah selatan dari Yunani, dan kemudian petanya Ptolemeus itu menjadi dasar kartografi pertama pembentukan peta lintas benua ya. Bahkan di kita peta Ptolemeus itu menjadi salah satu dasar dari Profesor Aryo Santos dalam menyusun bukunya disebut Atlantis, bahwa Indonesia ini adalah bagian dari Atlantis yang hilang. Jadi New World Order itu adalah berasal dari itu ya, dari pijakan-pijakan paling mendasar tentang perubahan manusia melihat dirinya dan melihat adanya peluang-peluang baru dari dunia lama menuju dunia baru. Kemudian berlanjut pada ekspedisi yang dibiayai oleh terutama Spanyol dan Portugis untuk mencari wilayah-wilayah menjanjikan dunia baru, dan perkembangan besar dari peradaban Islam waktu itu yang mulai runtuh di era akhir daripada Turki Ottoman, mana perkembangan dunia mengarah ke timur, sementara penemuan dunia barat semakin lebih ekstensif semenjak Christophorus Columbus, sehingga ditemukan bahwa dunia itu tidak lagi merupakan fragmen yang terpisah-pisah, tapi memikirkan dunia sebagai sesuatu yang global. Disinilah awal dari kata-kata globalisasi. Jika kita ingin tahu dari mana sih kata globalisasi itu, New World Order, bahwa world yang diyakini oleh didasari oleh pijakan sains itu adalah sesuatu yang mengglobal, bahwa manusia tidak bisa terpisahkan satu dan yang lainnya,
bahwa kekuasaan-kekuasaan politik dan kekuasaan-kekuasaan di dunia harus saling bernegosiasi untuk menemukan ultimate power, kekuasaan yang paling mendasar dan paling utama yang bisa dijadikan fondasi dalam menyusun dunia baru. Dunia baru itu adalah negosiasi kekuasaan yang didasarkan pada temuan-temuan yang sangat revolusioner. Temuan revolusioner berikutnya kemudian adalah era lebih dulu revolusi Prancis ya. Kemudian dilanjutkan oleh revolusi industri, dan akhirnya New World Order itu secara affirm terbentuk ketika dunia mengalami globalisasi yang pertama dengan terjadinya Perang Dunia Pertama, ketika ada seorang tokoh Serbia yang terbunuh di Bosnia. Kemudian satu dunia terlibat pada satu pertikaian yang entah apa sebabnya sehingga terjadi Perang Dunia Pertama. Episode Perang Dunia Pertama belum sepenuhnya menghasilkan resolusi konflik, kemudian berakhir pada Perang Dunia Kedua. Nah, di akhir Perang Dunia Kedua inilah kemudian dibentuk PBB atau United Nations. Tetapi bagaimana tata struktur tentang kekuasaan dunia sudah dibangun semenjak abad ke-15, 14. New World Order mulai dipijakan itu. Dan hari ini New World Order itu kita sebut dengan globalisasi. Nah, globalisasi itu menjadi nyawa atau menjadi issues atau menjadi topik yang senang dibicarakan oleh hampir semua sektor, mulai dari dunia sains, dunia seni, dunia kebudayaan, teknologi, dunia politik, dunia geopolitik, dunia religi, dunia mitos. Terjadi proses globalisasi, dan ketika segala sesuatu sudah tidak fragmental, ketika segala sesuatu sudah menjadi terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem, maka kita bisa melihat bahwa dunia itu dikelola oleh NWO. Ada satu bentuk kekuasaan, ada sistem dan struktur yang menyusun bagaimana nasib umat manusia di dunia. Terakhir, ancaman terhadap kelestarian umat manusia itu adalah pada peristiwa yang kita masih kenang-kenang kemarin sore, COVID-19. Hari ini COVID menghilang, tapi bukan berarti COVID-nya menghilang. Bobok, kita tidak tahu perkembangan COVID-19 akan berkembang menjadi varian apa. Terakhir mungkin Omicron yang kita tahu secara umum. Kita tidak tahu perkembangan selanjutnya menjadi apa. Dan NWO ini kemudian ada satu peristiwa di mana ini sangat berhubungan dengan dunia pangan ya. Satu ketika dunia minyak, lemak begitu dimusuhi, sehingga orang New World Order ini mengarahkan industri pangan ke dalam pengkayaan karbohidrat dan gula. Muncullah dinamika baru yang disebut revolusi glukosa. Ini adalah isu globalisasi yang paling update, yang paling terbaru, bagaimana kekuasaan yang tak terlihat ini mengatur manusia berdasarkan kerakusan manusia atas pangan, atau kelaparan manusia atau tuntutan manusia atas distribusi pangan. Berikutnya adalah soalan energi ya. Ini menjadi kata kunci dari New World Order. Tapi ada beberapa yang tersembunyi dari New World Order, bagaimana New World Order juga mengelola dan mengatur tata cara, tata kuasa, tata kelola hutan-hutan di dunia dan lautan. Tanpa kita sadari bahwa hutan-hutan ini sudah diblok, sudah dibagi-bagi sedemikian rupa hak penguasaan hutannya, baik HPH industrial maupun HPH alamiah atau pembatasan hutan terbatas, itu juga dikuasai oleh segolongan orang tertentu. Barangkali di Indonesia juga soalan hutan ini dikuasai oleh mafia-mafia kehutanan yang bisa dengan mudah, dengan demikian cara dapat merubah status hutan lindung menjadi hutan tanaman industri. Dan ini terjadi di mana? Di kampung saya, di Sumatera Selatan, Jambi. Mungkin kejadian-kejadian konversi dari hutan sekunder sekalipun menjadi perkebunan kelapa sawit atau perkebunan untuk pulp and paper, itu terjadi secara masif. Di Kalimantan, kalau kita mendarat di Samarinda atau di Balikpapan, kita dari atas kita bisa melihat betapa mengerikannya bencana lingkungan di Kalimantan. Juga demikian dengan di dunia lain, ya, di Amerika Selatan, di Brazil, di Panama.
di negara-negara tropis Amerika Selatan, kemudian di bagian utara di Skandinavia, di Finlandia, kemudian hutan-hutan tundra, kemudian hutan-hutan stepa. Itu seperti sudah di blok-blok, bahasanya dimiliki oleh hak kepemilikannya oleh segolongan orang-orang tertentu. Inilah New World Order. Yang paling ditakuti bahwa New World Order ini adalah bukan masalah kekuasaannya, tapi greedy-nya, perilaku rakusnya dalam eksploitasong lomparlom, bagaimana itu bagian daripada mengeksploitasi manusia ke manusia. Kalau dulu eksploitasi ada perbudakan, kita sekarang mengenal perbudakan jenis baru yang disebut sumber tenaga kerja murah dan persoalan-persoalan buruh. Ini juga adalah isu-isu NWO. Isu NWO yang lain yang sangat strategis juga isu tentang farma, obat-obatan. Ada gerakan-gerakan yang aneh, ada gerakan-gerakan yang muncul, gerakan anti obat mengarah kepada herbal, ada gerakan anti herbal mengarah pada obat, yang semuanya menciptakan ketakutan dan ketidakpastian pada masyarakat mau pakai apa dalam pengobatan, memilih herbal, pendekatan holistik, atau memilih pendekatan farmasi. Ketakutan yang disebarkan ini terus-menerus meningkatkan harga. Jadi herbalnya juga jadi mahal, obat-obatannya juga jadi mahal, karena keduanya mengusung hal yang sama. Jadi tata cara mekanisme yang pertama adalah menyebarkan diskriminasi atau menyebarkan isu tentang kecurigaan tak berdasar, kemudian menebar ketakutan, namanya fear monger. Masyarakat ditakut-takuti oleh isu-isu tertentu. Nah, sekarang di sosial media itu isu-isu yang menarik, itu adalah isu yang menakutkan kita. Isu-isu yang selalu membuat kita resah dan gelisah, sehingga kita sangat sulit untuk menentukan keputusan yang efektif dan bijak. Dan dalam keputusan tertentu kadang kita menjadi salah dalam mengambil keputusan, itu menjadi sangat fatal bagi kehidupan kita sehari-hari. UUD, ujung-ujungnya duit. Dan duit zaman sekarang sudah di New World Order. Uang zaman sekarang bukan lagi bentuknya uang kertas, tapi semata-mata jejak digital. Baik itu dalam bentuk transaksi lewat smartphone, transaksi lewat finansial elektronik ya. Kemudian near field technology, NFT, tapping tol, tapping ini, tapping atuh gitu. Itu juga telah menggantikan peran dan fungsi uang dan mereduksi tenaga kerja sedemikian rupa. Kita masih ingat bahwa toll road kita kemudian berapa ribu orang kehilangan pekerjaannya karena gerbang tol sudah menghapuskan penjaga tol dengan alasan efisiensi. Tapi tidak juga buruk, tapi banyak sekali dampak-dampak yang menguntungkan sebagian orang, merugikan orang lain. Memang tidak ada kebijakan yang menyenangkan semua. Bentuk NWO yang masih sangat fundamental yang sampai hari ini menjadi hal yang klasik adalah soalan pajak, taxing, bahwa alasan satu sistem kekuasaan mengambil pajak sekarang dipertanyakan. Apa sih alasannya? Mengambil pajak, banyak orang alasan ini dan itu. Yang tadinya pajak adalah self-assessment, bahwa laporan pajak itu kita laporkan berdasarkan kejujuran masing-masing orang dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Tapi ada beberapa item-item pajak yang sekarang sudah tidak salah assessment, tapi automatic taxing, seperti misalnya jalan tol, tax singkatannya tol, tax on location. Jadi pajak itu langsung ditarik di gerbang tol. Yang tadinya harusnya self assessment, harusnya di tol itu orang bayar tidak ada tapping, tapi orang membayar dengan kesadaran. Tapi ada sekarang dilakukan agak berseberangan dengan prinsip self assessment. Ada disebut pendapatan negara bukan pajak, dan jumlahnya serta itemnya sangat sukar di audit. Nah, ini juga merupakan bentuk-bentuk bagaimana NWO menentukan bagaimana kondisi finansial dunia. Terakhir kita masih ingat juga peristiwa tentang George Soros, di mana Asia diguncang oleh depresi mata uang. Itu juga pekerjaan besar daripada sistem
katakanlah sistem NWO. Ke depan mungkin kita akan melihat lagi ada satu geger tentang mata uang, tapi belum sekarang. Mungkin kita akan mengalami depresi berikutnya mungkin di tahun 2030. Tapi isu yang paling berbahaya adalah isu yang paling menakutkan adalah pengurangan populasi. Sekarang ini pengurangan populasi itu tidak lagi melalui faktor-faktor virus dan bakteri, lepra atau ini, tetapi melalui kebudayaan dan budaya pangan. Sekian banyak orang dan sekarang yang sudah dapat dipastikan bahwa perkembangan contohnya penyakit yang tadinya tidak menular seperti misalnya diabetes dan kanker, sekarang walaupun tidak menular tapi dia ditularkan melalui budaya. Ini jelas-jelas seperti ada tangan-tangan hantu yang mengatur bagaimana populasi manusia dikurangi. Sekarang kita sangat prihatin bahwa anak-anak SMP, SMA sudah diabetes. Sangat prihatin bahwa orang-orang usia produktif kena serangan jantung dan stroke. Dan saya pikir bahwa hal-hal tersebut bukan hal yang tidak sengaja, tapi ada satu skenario di mana ada pengurangan populasi secara signifikan karena dunia menghadapi depresi finansial yang sangat krusial untuk 10 tahun ke depan. Tapi harapan kita bahwa humanisme selalu akan lebih unggul daripada bagaimana perilaku kekuasaan dalam memuaskan dirinya atas kekuasaan. The power tend to be corrupt. The absolute power is absolute corrupt. Jadi ketika kita diberikan kekuasaan, manusia memiliki perilaku yang sama. Ketika manusia diberikan kekuasaan yang besar, maka kekuasaan yang besar itu cenderung akan corrupt. Dan puncak daripada New World Order adalah l'état c'est moi, bahwa akulah kebenaran, bahwa akulah hukum, akulah kekuasaan. Segala sesuatu disandangkan kepada aku. Itulah New World Order. Tapi sebagian orang yang memahami New World Order dan bisa memahami konsep dasarnya akan menjadi orang-orang besar di bumi ini. Kita tidak perlu menyebut tokoh-tokoh dunia yang mendunia, tapi sebetulnya bukan siapa-siapa. Dan mereka adalah wayang-wayang New World Order yang kemudian menjadi tonggak-tonggak sejarah yang luar biasa di bumi ini. Konon di puncaknya New World Order selalu diatur oleh yang disebut The Seven Sisters. Ada kelompok 7 perusahaan raksasa, ada 7 manusia, 7 orang-orang spesial dari keturunan-keturunan yang tidak terputus dari kekuasaan-kekuasaan dari sejak zaman Sumeria dan Mesir kuno. Ini sampai sekarang mengatur kekuasaan dunia. Tapi dongeng kita mungkin di hari ini bisa menginspirasi kita bahwa tidak ada yang disebut freelance, tidak ada yang disebut makan siang gratis. Selama kita hidup di dunia, everything, segala sesuatu transaksional. Segala hidup di dunia ada sesuatu yang kita bayar. Dunia yang kita tempati, hidup yang kita alami, hidup yang kita rasakan adalah tumimbalahi. Sesuatu yang kita harus bayar dari hari ke hari. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam keseharian kita. Maka pesan dan kesan saya tentang New World Order adalah kita harus hidup harmonis dengan kekuasaan yang begitu rakus akan dirinya dan begitu lupa diri, lupa daratan, dan bisa dapat dikatakan menghalalkan segala cara dan tidak hanya untuk sekedar sebuah kekuasaan. Kira-kira itu dongeng saya di pagi ini. Kita akan lanjutkan nanti dongeng kita dengan dongeng tentang Illuminati. Tapi kita akan kembali lagi, tadi kita balik kapan New World Order dimulai dan bagaimana New World Order itu bergerak dan kemana dia akan melaju ke masa depan. Kita akan selalu bersama bayang-bayang New World Order sampai kapanpun umat manusia itu ada, sampai kapanpun kita bergantung pada banyak-banyak sumber daya strategis. Kira-kira demikian. Sampai berjumpa lagi di dongeng berikutnya. Saya bakar rokok dulu. Dan ini tidak untuk tuntutan anak-anak, ini hanya untuk kawan-kawan yang punya pikiran terbuka. Baik, terima kasih. Sembari menikmati asap di hari terakhir ini. Salam kesadaran, salam pengetahuan tentang kita. Pengetahuan kita tentang kekuasaan dan New World Order.